Lalu bagaimana masyarakat Malaysia menanggapi kontroversi tari pendek? Kita berbincang dengan mahasiswa Indonesia di Malaysia, Joko Sulistiawan. Joko, sejauh mana kontroversi tari pendek menjadi bahan perbincangan di sana? Halo? Ya, Joko bisa mendengar suara saya? Oke. Oh ya. Oke. Jadi masyarakat di sini kurang tahu atau tidak terfokus tentang masalah ini ya, karena di media cetak maupun elektronik tidak mengekspos, bahkan cenderung tidak ada. Hanya sebagian dari mereka saja yang mengakses internet, mengetahuinya dari blog-blog dan sebagainya. Baik, dari mereka yang bisa mengetahui berita ini dari internet atau dari blog, apa pendapat mereka tentang tari pendek yang diklaim oleh Malaysia padahal milik Indonesia? Kalau ada sebagian teman yang mengetahui hal ini, saya tanya, kebanyakan mereka bilang, oke lah, karena kita serumpun, mungkin memang ada unsur kesamaan budaya itu sendiri gitu. Tetapi apakah mereka secara tegas mengakui bahwasanya tari pendek itu berasal dari Indonesia, bukan Malaysia? So far selama ini teman-teman saya memang mengakui dari Indonesia, tapi ada sebagian yang memang mengakui bahwa itu memang budaya Malaysia gitu. Ya, ini bukan pertama kali budaya asli Indonesia diklaim oleh Malaysia. Sebelumnya ada Rasa Sayangnya, lagu Rasa Sayangnya, ada juga Reok Ponorogo. Apakah ketika itu juga sama, masyarakat atau media massa di Malaysia tidak memberitakan masalah ini seperti itu? Betul sekali. Memang media massa di sini tidak memberitakan hal seperti itu, karena di sini government sangat memegang peranan penting sekali ya. Jadi kalau misalkan media dibilang jangan mengekspos, so mereka memang tidak akan mengekspos gitu. Karena mereka kalau mengekspos, takut akan dikenakan undang-undang ISA atau International Security Act. Seperti itu. Kalau dari pandangan Anda sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia, apakah Anda yakin pemerintah Malaysia tidak tahu menahu tentang penggunaan tari pendek dalam iklan pariwisata mereka? Saya rasa pemerintah Malaysia sendiri tahu akan hal itu, tapi berupaya untuk menutup-nutupi ya. Baik, Joko, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat sore. Sore. Meski bertetangga, hubungan Indonesia dengan Malaysia sering panas dingin. Persoalan tari pendek yang tayang di iklan pariwisata Malaysia pun menuai protes dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden mengingatkan hubungan sebagai negara tetangga harusnya dibina, misalnya untuk pengiriman TKI. Di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, hati kita terkoyak. Selang beberapa hari pasca HUT RI, muncul iklan pariwisata Malaysia menampilkan tari pendek di TV kabel. Tari milik Pulau Dewata. Seniman, budayawan, bahkan rakyat pun berang dibuatnya. Tidak habis pikir, mengapa negeri tetangga hobi melirik budaya kita. Itu pula ternyata yang dirasakan Presiden Yudhoyono. Sang presiden menilai Malaysia tidak sensitif. Padahal selama ini tenaga kerja Indonesia telah banyak membantu negeri jiran itu. Mengingat kita bisa menjalankan kerjasama yang baik semacam pengelolaan tenaga kerja Indonesia itu, saya sungguh berharap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebudayaan, hak cipta, dan yang berkaitan dengan karya bangsa Indonesia. Kiranya sekali lagi pemerintah Malaysia memberikan atensi. Jumlah TKI kita di Malaysia memang tidak sedikit. Tahun 2008 saja, TKI yang berangkat ke Malaysia mencapai nyaris 20.000 orang. Ironisnya, tidak hanya budaya kita yang dicederai, tetapi para TKI pun terluka. Tidak sedikit berita yang sampai di telinga soal penganiayaan para TKI. Disiram air panas, disetrika, bahkan terkadang pulang tinggal nama karena tak kuasa mempertahankan nyawa. Kini lengkap sudah, mulai budaya Nusantara hingga warga kita sendiri pun dilecehkan begitu saja. Tentu tak ada salahnya jika kemudian Indonesia pun menuntut permintaan maaf dari Malaysia. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.